Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan untuk pembahasan kuliah fisika listrik magnet mengenai hukum Faraday mengenai induksi elektromagnetik. Di perkuliahan sebelumnya kita sudah sampai kepada pembahasan mengenai hukum filsafat dan juga ampere yang kita ketahui bahwa kehadiran dari arus listrik itu bisa menghasilkan medan magnet, dan pada kesempatan kali ini kita akan pelajari bersama bahwa perubahan dari flux magnetik itu juga dapat menghasilkan arus listrik atau yang dikatakan dengan induksi elektromagnetik. Nah, hipotesa ini ditemukan ya pertama kali oleh Michael Faraday pada tahun 1831 dengan ilustrasi dari eksperimen Faraday ditunjukkan pada gambar yang berikut. Uh, Ketika batang magnet ini diam atau pada kondisi statik, uh, ternyata suatu loop, suatu lingkaran kabel ya yang diukur dalam parameter ketika batang magnet ini didekatkan menghasilkan suatu simpangan atau pengukuran terhadap adanya arus ataupun potensial listrik seperti itu ya, atau arus listrik dalam hal ini. Nah, jadi kalau batang magnet ini digerakkan, didekatkan atau dijauhkan, nah itu bisa menghasilkan induksi dan Faraday menunjukkan bahwa ketika batang magnet yaitu dia stasioner, uh, stasioner atau diam, ternyata galvanometer atau pembacaan arus itu membaca nol. Tapi ketika batang magnet itu digerakkan relatif terhadap kabel melingkar, maka terjadi muncul adanya arus listrik. Nah, percobaan Faraday ini memberikan info ataupun menunjukkan pada kita bahwa arus listrik itu bisa dihasilkan dengan induksi dari medan magnet ya terhadap kawat melingkar. Nah, apa yang bisa menghasilkan sebenarnya apa yang bisa menghasilkan induksi elektromagnetik ya? Itu disebabkan oleh uh, atau apa yang bisa menghasilkan induksi listrik tadi ya, arus listrik dari induksi elektromagnetik itu kaitannya dengan adanya yang dinamakan dengan flux magnetik. Kita juga masih ingat dalam perkuliahan sebelumnya kita mengenal adanya uh, medan flux listrik ya, yang disebut oleh medan listrik. Dan kita juga tahu hukum Gauss tentang magnetisme mengatakan bahwa kalau suatu sumber magnetik di lingkup luasan maka total fluxnya adalah nol. Tapi ini bukan luasan tertutup yang atau dalam hal ini bukan luasan tertutup yang melingkupi suatu sumber magnetik. Jadi kita katakan sebagai magnetic flux magnetik. Nah, misalnya dari magnetic flux B terhadap suatu luasan A itu adalah
bisa dituliskan sebagai flux 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 magnetik itu sama dengan magnetik sama dengan vektor B, itu adalah vektor medan magnet, didotkan dengan vektor A. Vektor A adalah uh, vektor luasan ya, dengan arahnya adalah arah normal terhadap suatu permukaan. B dot A. Lalu bisa dikatakan besarnya flux magnetik itu adalah B dikali A cos theta, itu cos sudut yang dibentuk antara vektor B dan vektor vektor A. Nah, kalau medan magnetnya yang menembus suasana ini tidak homogen, maka bisa kita tuliskan juga bahwa flux magnetik itu sama dengan integral dari vektor B dot BA, di mana B itu adalah medan magnetik, medan magnetik yang bervariasi jika dia nggak homogen ya, dan DA adalah elemen kecil dari satuan dari flux magnetik itu adalah Weber ya. Satuan dari flux magnetik itu adalah satuannya adalah Weber, di mana satu Weber itu sama dengan 1 Tesla dikali dengan meter persegi, itu adalah 1 Weber. Nah, tadi pada percobaan tadi kita melihat bahwa ketika batang magnet itu didekatkan atau dijauhkan dari suatu koil atau kumparan kabel ya, itu bisa menghasilkan arus listrik. Nah, arus listrik yang dihasilkan oleh kenapa arus listrik itu bisa bisa muncul itu disebabkan oleh perubahan dari flux magnetik. Jadi ketika dia batang magnet itu didekatkan, maka uh, garis-garis medan magnet yang melewati lintasan tadi, lingkaran itu nanti akan berubah. Nah, itu banyaknya garis-garis yang berubah itu dikatakan sebagai perubahan dari flux magnetik. Nah, arus listrik yang terbaca pada alat ampermeter atau galvanometer tadi itu dihasilkan oleh yang dinamakan dengan elektromotif elektromotif force atau GGL induksi ya, kalau bahasa Indonesia GGL induksi. Itu adalah gaya gerak listrik yang disebut oleh proses induksi elektromagnetik. Mana besarnya dari GGL induksi EMF itu sama dengan minus dari perubahan dari flux magnetik terhadap waktu. Jadi minus dari perubahan flux magnetik terhadap waktu. Nah, saat kumparan tersebut memiliki beberapa lilitan ya. Kalau tadi kan kumparannya hanya satu lingkaran. Nah, maka misalnya gigi induksi juga itu sembanding dengan banyaknya jumlah lilitan, atau bisa dikatakan minus n kali dengan perubahan flux magnet terhadap waktu pada misalnya gigi induksi pada suatu kumparan. Kalau dari persamaan ini bisa kita substitusikan ke persamaan yang ini, maka kita bisa dapatkan ini tadi pada ini kumparan ya, kumparan dengan n lilitan. Dari ini kita bisa dapatkan bahwa Hegel induksi itu sama dengan minus dari P per dt dari turunan PA cos theta. Cos theta. Kita bisa tuliskan bahwa E itu sama dengan ini kita bisa pergunakan beberapa kondisi ya, ada setidaknya ada 3 kondisi. Saat
luasan dan tetanya itu konstan, maka kita akan dapatkan minus d, d, dt dikali dengan a cos theta. Kemudian kalau pada kondisi medan magnetiknya konstan dan tetanya konstan yang berubah luasan, maka kita bisa dapatkan minus d atau kalau minus d dA dt cos theta. Atau kondisi ketiga adalah medan magnetnya konstan, luasnya konstan, tapi sudut antara medan magnet dan medan magnet dan kumparan itu berubah. Kalau turunan cos adalah min sin, jadi adalah plus dA dikali dengan uh, sin theta dikalikan dengan turunan d theta per dt. Jadi ada setidaknya ada tiga kondisi, di mana kondisi pertama ini adalah B-nya berubah ya. Ini medan magnetnya berubah. Ini adalah luasnya berubah, varying ya terhadap waktu, dan ini adalah theta yang berubah terhadap waktu. Di misalnya kegiatan induksi adalah gabungan dari tiga kondisi ini. Kondisi ini bisa kita bisa kita ilustrasikan seperti ini. Ketika gambar di atas adalah ketika medan magnet itu yang berubah, berarti dB per dt. Jadi kalau kita lihat posisi yang di kiri, misalnya medan magnet tertentu dengan arah medan magnet yang masuk ke dalam layar, dan gambar yang kanannya itu adalah B aksen, itu kondisi ketika medan magnetnya lebih kecil dibanding kondisi awal. Jadi di sini KGL induksinya bisa dikatakan KGL induksi sama dengan minus dB per dt kali A cos theta ya. Sedangkan untuk kondisi yang kedua, ini yang berubah adalah luas areanya. KGL induksi bisa kita katakan sebagai minus B dA per dt kali cos theta. Dan pada kondisi ketiga, ini saat ini kumparannya yang bergerak atau berotasi, sehingga theta yang dibentuk antara medan magnet dengan luasan kumparan itu berubah. Jadi E sama dengan B A sin theta d theta dt. Jadi ini tiga kondisi yang bisa menghasilkan GGL induksi dari suatu medan magnet yang mempengaruhi suatu kumparan atau kawat meningkat. Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya adalah mengenai kemanakah arus listrik yang dihasilkan dari geger induksi tersebut ya. Bagaimana arus induksi. Jadi untuk bisa mengetahui arah dari arus listrik yang dihasilkan oleh geger induksi, kita akan menggunakan hukum Lens atau Lens law.
Langkah-langkahnya pertama adalah um, mendefinisikan definisikan vektor dari A. Pertama kita harus mendefinisikan vektor 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 dari luas. Vektor dari luas ya. Vektor A. Misalnya di gambar yang pertama, misalnya gambar satu kita anggap lingkaran lingkaran cincin ini, maka kita bisa anggap apa namanya? Misalnya kita bisa anggap bahwa arah A-nya itu adalah ke atas. Jadi kita pertama mendefine vektor vektor A. Langkah yang kedua adalah uh, kita akan menghitung flux magnet yaitu B.dA. B.dA. Jadi kita akan menghitung flux magnetik itu adalah perkalian dot B.dA. Sehingga kita bisa tahu apakah flux magnetik ini positif atau atau negatif. Negatif. Jadi langkah kedua adalah kita akan mendefinisikan flux magnetik itu perkalian dot B dot A. Apakah fluxnya positif atau fluxnya negatif. Maka yang ketiga adalah kita akan menghitung perubahan dari flux magnetik terhadap waktu, atau kita akan menghitung d flux B terhadap dt. Flux perubahan flux magnetik terhadap waktu. Nah, saat perubahannya ini dia lebih besar daripada 0 ya, saat d d flux dt itu lebih besar dari 0, maka kita tahu bahwa gigi induksi adalah minus d flux dt ya. Jadi maka gigi induksinya akan kecil daripada 0 kita induksinya. Sebaliknya kalau perubahan fluxnya itu lebih kecil dari 0, maka gigi induksinya akan besar dari 0. Kalau dia sama dengan 0, tentu gigi induksinya juga sama. Nah, yang keempat, kita akan menggunakan right hand rule ya, hand rule untuk menentukan arah dari arus listrik. Misalkan pada dua gambar di atas bisa kita lihat. Nah, misalnya kita lihat kita punya dua gambar di atas itu, kita sudah menentukan bahwa dari cincin ini kita katakan bahwa arah A-nya itu ke atas, maka gigi induksi positif itu mengikuti aturan tangan kanan, yaitu dia akan berlawan arah dengan jarum jam. Sedangkan gigi induksi negatif itu adalah yang searah dengan jarum jam. Jadi kita akan menggunakan aturan kanan untuk mendefinisikan arah dari arus listrik. Gitu. Itu seperti ditunjukkan di gambar yang atas ini dan gambar yang ini. Jadi kalau kita mendefinisikan A itu ke atas dari cincin ini, maka ketika GGL induksi itu positif, maka dia akan mengikuti aturan arah kanan. Jadi dia akan bergerak berlawan arah jarum jam. Sebaliknya kalau GGL induksi negatif, maka dia akan berarah sebaliknya. Nah, sekarang kita akan lihat pada kondisi 4 gambar di bawahnya. Oke. Kita akan lihat pada 4 gambar di bawahnya. Gambar yang di atas, kita lihat bahwa antara vektor B dengan vektor A itu membentuk sudut theta.
Vektor B dan vektor A. Jadi juga gambar ini kanan B dan A membentuk sudut theta. Jika kita perhatikan, sudut theta ini adalah sudut lancip. Ya. Artinya mengindikasikan bahwa sebenarnya arah A itu ke atas dan B juga cenderung relatif ke atas. Gitu ya, bisa dikatakan begitu. Sehingga kalau kita sudah mendefinisikan vektor A, itu vektornya adalah arah ke atas. Dan langkah kedua adalah kita menghitung berapa flux magnetiknya. Flux magnet itu adalah sama dengan flux magnetik itu sama dengan BA cos theta, ya. Theta itu adalah nah, maka pada kondisi dua di atas flux magnetiknya itu dia akan lebih besar daripada nol karena sudut sudut lancip antara 0 sampai 90 nilai cos adalah positif. Jadi bisa kita katakan bahwa sebenarnya medan magnetik vektor B dan vektor A itu uh, sama-sama ke atas ya. Jadi sehingga uh, flux magnetiknya itu lebih besar daripada nol. Flux magnetnya lebih besar daripada nol. Flux magnetnya. Nah, ketika perubahan flux magnetik terhadap waktu itu lebih besar daripada nol, misalnya pada kasus yang kiri ya, dB per dt-nya itu lebih besar dari nol, maka kita tahu bahwa uh, saat ini flux yang positif, tadi flux magnetik yang positif ya, flux yang magnetik yang positif, maka dB per dt-nya bisa maka GGL induksinya itu akan menjadi GGL induksinya akan menjadi negatif ya. GGL induksinya akan lebih kecil daripada nol. Daripada nol. GGL induksinya lebih kecil daripada nol. Sehingga arah arusnya itu akan berlawanan arah dengan arah aturan tangan kanan. Jadi GGL induksinya akan negatif. Sebaliknya, karena flux magnetiknya positif dan perubahan flux magnetik lebih kecil nol, maka gigi induksinya akan lebih besar daripada nol, sehingga arusnya adalah sama dengan aturan tangan yang terjadi. Itu pada kasus uh, pada kasus ini. Nah, kita lihat contoh yang dua gambar yang di bawahnya ya. Contoh dua gambar yang di bawahnya. Um, Jadi kalau dua gambar yang di bawahnya ini saat ini sudut theta antara A dan B itu adalah sudut tumpul. Ya, jadi bisa dikatakan bahwa arah A itu ke atas dan B itu relatif cenderung ke bawah sehingga dia berkebalikan. Ya. Maka flux magnetiknya untuk dua kasus yang di bawah, flux magnetik itu sama dengan BA cos theta. Nah, cos pada sudut tumpul itu kan negatif sehingga flux magnetiknya itu adalah negatif atau lebih kecil dari nol. Jadi kita perhatikan bahwa flux magnetiknya itu ini adalah lebih kecil daripada nol. Nah, saat perubahan flux magnetiknya itu uh, positif ya. Saat perubahan flux magnetiknya itu positif, maka saat perubahan flux magnetiknya itu positif, tentunya kita menganggap bahwa gigi induksinya akan menjadi negatif gitu ya karena perubahan flux. Tapi disebabkan dia karena fluxnya itu adalah negatif gitu berarti dia uh, menghasilkan GGL induksi yang E-nya itu E-nya adalah lebih besar daripada nol gitu ya. Jadi dia menghasilkan E-nya adalah
positif, sehingga dia akan searah dengan tekan tangan kanan. Sedangkan di gambar yang kanan, karena fluksnya negatif dan dan derivatif itu negatif ya, negatif, maka dia uh, fluksnya itu akan dari fluksnya itu gigi induksinya dia akan menilai begitu daripada jadi dia akan berlawan arah dengan mungkin seperti itu ya untuk arah dari artistik yang dihasilkan oleh gigi induksi. Ini bisa juga kita lihat pada ilustrasi ini saat batang magnet utara ya itu didekatkan ke cincin konduktor ya, cincin konduktor, maka akan menghasilkan arah dari gigi induksi atau arus listrik yang searah dengan dengan dari aturan rem kanan. Nah, kita akan lanjutkan ke fungsi yang lain selain dari cincin konduktor ya. Kita akan lihat pada kondisi jika induksi atau electromotive force itu ketika electromotive force ketika kita memiliki suatu area yang dipengaruhi oleh medan magnet dengan arah medan magnet itu adalah masuk ke dalam layar ya. Kemudian ada suatu batang konduktor yang bergerak ke arah kanan dengan kecepatan v. Pada batang konduktor ini, pada batang konduktor di dalamnya itu ada partikel-partikel bermuatan ya. Nah, disebabkan batang bergerak ke kanan ya dengan medan magnet ke dalam ya, maka kita tahu bahwa gaya magnetik atau FB ini akan bergerak ke atas. Jadi misalnya FB vektor B atau gaya magnetik yang disebabkan oleh partikel bermuatan itu adalah Q kali P cross B gitu ya. Sebenarnya kita masih ingat ya. Itu arahnya ke arah atas. Nah, pergerakan partikel positif ke arah atas ini menyebabkan partikel negatif tertinggal di bawah, sehingga batang konduktor ini saat ini menjadi istilahnya terpolarisasi, sehingga muatan positif berada di atas dan muatan negatif ada di bawah. Akibat terkumpulnya muatan positif di atas dan muatan negatif di bawah, tentunya ini akan menghasilkan medan listrik. Di mana kalau tadi gaya magnetik itu geraknya ke atas, saat ini medan listrik itu memiliki vektor medan ke arah bawah. Sehingga kalau kita perhatikan pada ilustrasi tersebut, muatan positif nanti akan dipengaruhi oleh dua gaya, itu gaya magnet FB ke atas dan gaya kolom itu gaya listrik itu ke bawah, dengan besarnya gaya listrik akibat dihasilkan oleh medan listrik itu adalah I dikali dengan V.
Itu adalah gaya Coulomb. Nah, pada kondisi timbang maka FB atau gaya magnet itu sama dengan gaya Coulomb gitu ya. Sehingga bisa kita tuliskan Q kali V kali B itu sama dengan uh, Q kali E. Sehingga bisa kita katakan bahwa medan listrik itu sama dengan V dikali B. Itu kecepatan gerak konduktor ya dikali dengan misalnya medan magnet. Nah, kita tahu tadi karena ada muatan positif yang terletak di atas dan negatif, maka ada medan listrik sehingga kita juga tahu bahwa antara posisi A dan B pada konduktor tersebut ada beda potensial karena ada medan magnet, medan listrik. Ya. Karena besarnya beda potensial itu adalah VA dikurang VB itu sama dengan VGL induksi ya. Itu sama dengan E medan listrik dikali dengan L. E dikali L. Atau sedangkan kalau kita ambil E itu adalah V kali B sehingga uh, kegiatan induksi atau beda potensial itu pada kawat konduktor ini adalah besarnya medan magnet dikali L, L panjangnya konduktor dikali dengan kecepatan. Itu adalah kegiatan induksi dari suatu batang konduktor yang bergerak di dalam medan magnet. Besarnya adalah B besar medan magnet dikali L panjang konduktor dikali dengan kecepatan. Secara umum, besarnya gigi induksi pada suatu lintasan tertutup ya, pada suatu closed loop ya, itu sama dengan integral dari tertutup dari V cross B itu adalah vektor kecepatan dikoskan dengan medan magnet didekatkan dengan ds. Ds itu adalah elemen dari kawat. Kita akan lihat pada contoh yang berikutnya pada untuk IMF. Nah, saat ini kasusnya agak mirip tapi ini cukup berbeda bahwa saat ini ada tiga batang konduktor di mana dua itu horizontal dan satu vertikal dan dua batang uh, konduktor yang horizontal dihubungkan ke suatu resistor. Nah, saat batang konduktor yang vertikal ini digerakkan ke arah kanan, ya, ke arah kanan, jadi kalau bisa tuliskan bahwa di sini kita memiliki medan magnet B itu sama dengan minus B pada arah K, jadi dia arahnya ke dalam ya. Jadi kita misalnya menggunakan koordinat kartesian ya. Jadi uh, ini arah X, yang ini arah Y, dan keluar itu adalah arah Z. Jadi kalau arah masuk itu adalah nilainya adalah K negatif ya. K negatif. Jadi vektor B itu adalah minus B pada arah K karena dia arahnya ke dalam. K. Kemudian batang konduktor vertikal ini ditarik dengan gaya eksternal yang menghasilkan gerak konduktor itu
dengan kecepatan V ya. Konduktor vertikal itu bergerak dengan kecepatan V. Maka bisa kita tuliskan bahwa flux magnetik dari sistem ini itu sama dengan uh, B dikali dengan luasnya, B kali A ya. Luas yang dibentuk oleh segi 4 ya, B kali A. Itu sama dengan B dikali tentunya luas persegi panjang itu adalah L itu panjang konduktor vertikal, dikali dengan X. X itu adalah jarak 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 yang ditempuh ya, X. Sehingga ketika kita masukkan ke dalam hukum Faraday, tiga induksi sama dengan minus dari D flux magnetik per dt itu sama dengan minus T per dt dari D besar medan magnet dikali panjang konduktor dikali dengan X. Itu sama dengan P kali L minus B kali L dikali dengan dengan dx kali dt sama dengan minus b kali l kali dengan tentunya ini adalah v ya. Dx dt adalah v. Ini adalah GGL besarnya GGL induksi yang disebutkan oleh sistem ini minus b kali l dikali v. Ini mirip ya dengan sistem tadi yang minus b kali l kali v. Ya, kita bisa dapatkan bahwa arus yang mengalir pada sistem ini adalah GGL induksinya dibagi dengan hambatannya atau resistornya dengan DLV bagi dengan misalnya gaya magnet yang dihasilkan itu adalah sama dengan I sama dengan I dikali dengan J positif ya dikroskan dengan J positif dikroskan dengan minus B arah K. Ini sama dengan berarti gaya gaya magnetik sama dengan minus I kali L kali B pada arah I. Jadi dia akan menghasilkan gaya magnet yang ke arah kiri ya dengan kecepatan jarak. Nah, I tadi kita dapatkan yang ini ya. I adalah ini. Kalau kita substitusikan berarti misalnya gaya magnetik itu sama dengan minus dari B kuadrat dikali dengan L kuadrat kali V dibagi dengan berlisik pada arah. Ini adalah besarnya gaya magnet yang ke kiri. Nah, untuk menjaga pergerakan batang vertikal ini konstan, bicara konstan, kita tahu bahwa gayanya totalnya harus sama dengan nol, sehingga gaya eksternal diperlukan untuk mengimbangi besarnya gaya magnetiknya supaya sama dengan nol. Dan besarnya gaya eksternal diperlukan sama dengan besarnya gaya magnetik. Nah, apa yang terjadi ketika si gaya eksternal ini kita hilangkan ya pada T sama dengan 0 X ini gaya eksternal ini kita hilangkan.
Sehingga yang terjadi adalah batang vertikal ini nanti akan diperlambat oleh gaya FB. Jadi saat T sama dengan 0, ketika F eksternal itu kita hilangkan, kita sama dengan, maka dia akan diperlambat ya. Dia memiliki kecepatan awal, jadi dia memiliki kecepatan V awal, V0 ya. Dia memiliki kecepatan V0 dan dia lama-lama akan melambat ketika gaya eksternal ini kita hilangkan. Sehingga besarnya penambatan itu sama dengan besarnya gaya FB ya, gaya magnetik sama dengan minus dari B kuadrat dari L kuadrat kali V bagi R itu itu sama dengan M kali A ya, M kali A itu sama dengan minus B kuadrat kali L kuadrat kali V, maka ini sama dengan M kali dV per dt. Tentu saja A itu adalah dV per dt plus B kuadrat kali L kuadrat kali V per R. Sehingga kalau kita bisa ini kan bahwa 1 P dV, dV itu sama dengan minus dari D kuadrat kali L kuadrat kali V per massa dikali dengan R. dt ya, karena ada ininya dt. Seperti dV sama dengan ini dt. Nah, kalau kita misalkan B B kuadrat kali L kuadrat dikali V per M kali R itu sama dengan tau, maka kita dapatkan per V dV itu sama dengan minus tau dt ya, minus tau dt. Nah, ini kita bisa tahu adalah ini ya, B. Ya, kita bisa dapatkan solusinya dengan cara mengintegralkan sehingga ln dari ln V pada batas dari V dari V ke V0 itu sama dengan minus tau dikali dengan T. Sorry, ini kebalik ya. Jika taunya itu adalah jika R per B kuadrat kali L kuadrat kali V itu sama dengan tau. Maka ini sama dengan plus per tau dt ya. Sehingga dan V per V0 ya, dan V per V0 sama dengan minus T per tau. Ini itu ya. Sehingga jadi ln dari P per V0 itu sama dengan minus T per tau. Untuk ini jadi kita menggunakan eksponensial, jadi V per V0 itu sama dengan eksponensial minus T per tau. Sehingga V itu sama dengan V0 dikali eksponensial minus T per tau. Jadi kecepatan saat gaya eksternal yang dihilangkan, maka kecepatannya nanti akan berkurang secara eksponensial.
itu aplikasi dari Bung Faraday yang sangat ini ya, paling penting ya dalam kehidupan sehari-hari adalah generator. Jadi pada generator itu memanfaatkan uh, memanfaatkan hukum Faraday ini. Jadi ada dua buah batang magnet permanen di mana dia uh, memiliki kutub apa namanya utara dan selatan. Kemudian ada kumparan di tengah yang nantinya akan berputar disebabkan oleh putaran generator. Nah, generator ini bisa mengubah dari energi kinetik menjadi energi listrik ya dengan dasar dari hukum Faraday, di mana kumparan kawat ini nanti menghasilkan perubahan dari flux magnet sehingga akan menghasilkan GGL induksi. Kalau kita tuliskan bahwa misalnya flux magnetik pada generator itu adalah B dot A itu sama dengan BA dari cos theta ya, BA cos theta. Dan saat generator ini theta adalah sudut yang dibentuk antara medan B dan vektor A ya, medan B dan vektor A. Dan saat generator ini berputar pada bergerak rotasi, maka theta itu sebagai fungsi omega. Itu sama dengan BA cos omega T. Omega adalah kecepatan sudut, sehingga perubahan flux magnet terhadap waktu itu sama dengan ini kita turunkan ya, cos adalah turunan dari min sin, jadi minus B kali A kali omega kali sin omega T. Ini adalah nah, karena pada generator itu koilnya itu nggak hanya satu lilitan tapi banyak, sehingga besarnya gigi induksi itu sama dengan minus N dikali dengan perubahan flux magnet terhadap waktu itu sama dengan minus kali minus jadi N dikali P kali P kali A omega sin omega T. Ini adalah misalnya gigi induksi yang dimiliki oleh suatu generator. Nah, kalau kita hubungkan generator ini ke suatu resistor, maka kita juga bisa dapatkan arus listrik. Itu adalah besarnya gigi induksi dibagi dengan resistansi sama dengan N dikali P dikali A kali omega bagi dengan R sin dari omega omega T. Nah, arus listrik yang dihasilkan oleh generator pada generator induksi itu adalah arus arus listrik AC ya, itu bolak-balik karena memang karena dia fungsi sinus ya, berarti dia akan ada arah yang berarah positif dan yang berarah negatif. Jadi dia akan menghasilkan arus bolak-balik. Dengan peak to peak arusnya itu besarnya puncaknya adalah I0 itu adalah N dikali P dikali A kali omega per R ya. Jadi, ini adalah I0 ya sebenarnya. I0 sin omega T. Omega T. Sehingga kita bisa tuliskan juga daya atau power yang dihasilkan oleh generator itu adalah I dikali dengan gegen induksinya. Gegen induksi sama dengan N atau tuliskan yang dijabarkan
Misalnya I-nya adalah ini, I-nya adalah ini ya, I-nya adalah ini, dan I-nya adalah ini, kemudian gigi induksinya adalah ini ya, sehingga bisa diperoleh bahwa ininya adalah N kali B kali A kali omega kuadrat dibagi dengan R kali sin kuadrat omega T. Ini adalah daya yang disesuaikan oleh generator. Itu. Baik, sampai saat ini kita sudah dapatkan ya persamaan Maxwell terakhir, itu adalah hukum Faraday, Faraday Law. Total ada 4 persamaan Maxwell yang sudah kita temukan dalam perkuliahan ini. Yang pertama, dua, di mana masing-masing dari 4 tersebut, dua itu yang menghasilkan medan listrik. Yang barusan kita bahas tadi adalah satunya Faraday Law, dan dua lagi adalah sebagai sumber medan magnetik. Bukan sumber, maksudnya membahas mengenai magnetic field. Hukum Maxwell yang pertama itu adalah bicara mengenai hukum Gauss ya, hukum Gauss dalam electric field, bahwa total flux listrik yang dihasilkan oleh suatu muatan itu dari suatu luasan Gauss ya, luasan tertutup Gauss itu sembari dengan muatan yang terlingkupi dalam muatan Gauss, atau E dot dA dalam closed surface itu sama dengan Q yang enclosure yang di dalam dibagi dengan epsilon epsilon 0 atau permittivity. Itu hukum hukum Gauss ya. Dan persamaan Maxwell kedua itu bicara sebenarnya masih hukum Gauss juga, tapi tentang magnetisme. Bahwa kalau kita punya dipol magnet yang dilingkupi oleh suatu surface closed enclosure ya, maka B dot dA atau flux tadi ya, flux magnetiknya yang pada suatu luasan tertutup itu sama dengan nol, karena memang kita nggak mungkin temui magnetik itu sebagai suatu yang monopol. Itu hukum Gauss untuk magnetisme. Itu persamaan Maxwell yang kedua. Dan kita ingat di minggu lalu kita sudah bahas persamaan Maxwell yang ketiga, itu adalah hukum Ampere yang mengatakan bahwa uh, B.ds atau penyebelahan medan magnet B pada suatu lintasan tertutup ya, B.s itu sama dengan sebanding dengan arus listrik yang dilingkupi oleh lintasan tertutup tersebut, yaitu B.s sama dengan mu 0 kali dengan I enclosure atau I yang dilingkupi oleh lintasan tertutup itu. Dengan mu 0 itu adalah permeability, magnetic permeability. Nah, terakhir hukum persamaan Maxwell yang keempat itu adalah hukum Faraday Law, yang mengatakan bahwa uh, apabila kita memiliki perubahan dari flux magnetik atau min d flux terhadap waktu, maka itu akan menghasilkan suatu arus listrik yang atau menghasilkan arus listrik atau E.ds ya. Jadi E.ds sama dengan nah, jadi itu adalah 4 dari persamaan Maxwell yang tersusun dari Gauss Law, kemudian Ampere Law, dan juga Faraday. Yang terakhir ada Faraday Law. Jadi kita bisa memahami bahwa dalam elektrik dan magnetik itu memang hadir secara bersamaan ya. Kehadiran arus listrik menghasilkan medan magnet. Begitu juga perubahan medan magnet juga akan menghasilkan arus listrik. Berarti memang mereka adalah saling. Mungkin seperti itu untuk materi tentang hukum induksi elektromagnetik hukum pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.